Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-16 berdasarkan Injil Markus bab 6 ayat 30-34. Tema Renungan, marilah ke tempat yang sunyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari, seorang anak berusia 3 tahun masuk ke ruangan ayahnya yang sedang tenggelam dalam pekerjaannya sebagai seorang eksekutif. Ayah itu segera mengambil dompetnya, mengeluarkan uang kertas Rp10.000 dan memberikannya kepada anaknya itu. Tetapi anak itu menolak, katanya, "Ayah, saya tidak butuh uang." Sang ayah lalu membuka laci dan ditemukannya beberapa batang coklat. Dia kemudian memberikan coklat-coklat itu kepada anaknya. Sekali lagi anak itu menjawab, "Ayah, saya tidak butuh coklat." Sang ayah yang mulai tidak sabar bertanya kepada anak itu, "Kalau begitu, apa yang engkau butuhkan?" Anak itu dengan tenang menjawab, "Ayah, saya tidak butuh apa-apa dari ayah. Saya hanya mau tinggal di sini dan mau bermain-main dengan ayah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, cerita tersebut di atas mau menunjukkan betapa sebagian orang tua zaman ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak lagi punya waktu untuk anak-anaknya. Kesibukan merupakan salah satu ciri khas masyarakat modern. Di mana-mana, khususnya di kota-kota besar, manusia sangat sibuk dengan berbagai macam hal. Kesibukan yang demikian itu telah membuat manusia seolah-olah menjadi sebuah mesin yang harus tetap berfungsi agar bisa berproduksi. Manusia tidak lagi mempunyai waktu bagi dirinya sendiri, apalagi untuk Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat sejenak. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Ajakan Yesus kepada para murid untuk beristirahat sejenak di tempat yang terpencil rasanya sangat manusiawi. Penginjil Markus menjelaskan alasannya. Sebab begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Injil Markus bab 6 ayat 31. Manusia yang bekerja keras membutuhkan istirahat. Yesus bukanlah seorang yang hanya tahu bekerja, tetapi juga tahu beristirahat. Tetapi, apakah ajakan Yesus untuk beristirahat itu hanya mempunyai alasan manusiawi dan sama sekali tidak mempunyai alasan teologis? Teks Injil hari ini tidak menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, mungkin kita bisa menghubungkannya dengan apa yang terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, ketika Yesus gelisah menghadapi saat-saat yang paling kritis dalam hidupnya, dia membangunkan murid-muridnya yang sedang tertidur nyenyak karena keletihan untuk berjaga-jaga. Mereka harus berjaga-jaga agar tidak masuk ke dalam pencobaan. Dia bahkan memutuskan istirahat para muridnya ketika musuh-musuhnya sedang datang untuk menangkapnya. Apakah arti dari semuanya itu untuk kita? Bekerja dan beristirahat ada waktunya. Tetapi di atas segalanya, orang harus melihat pentingnya berjaga-jaga dalam roh. Istirahat membantu orang agar berjaga kembali dalam roh. Manusia yang sibuk biasanya terserap dalam pekerjaan sehingga mereka melupakan hal-hal yang paling hakiki di dalam hidup,
Orang seperti itu menjadikan kerja sebagai Tuhannya yang baru. Sebaliknya, istirahat membantu seseorang mengembalikan dirinya untuk berjaga-jaga di dalam roh atau untuk melihat hal-hal yang pokok di dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, salah satu penyakit manusia modern adalah kecemasan yang lahir dari kesibukan yang tidak pernah berujung. Demi kebahagiaan kita sendiri, Injil hari ini mengajak kita untuk sesekali beristirahat guna berdoa dan memberi makna kepada kehidupan. Kita mempunyai banyak pengalaman dalam hidup. Namun, pengalaman yang tidak dimaknai tidak ada gunanya bagi kehidupan. Orang bilang, hidup yang tidak dimaknai atau tidak direnungkan tidak pantas untuk dihidupi. Mudah-mudahan kabar gembira dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak cuma sibuk bekerja, tetapi juga beristirahat dalam Tuhan melalui doa dan keheningan. Tuhan memberkati kita. Amin.